Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Titi Setioningsi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas Agribisnis A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas teks proposal penelitian yang beranggotakan 1. Anissa Mudi Harjanti dengan NIM H08210113, 2. Dia Sanjaya Putri dengan NIM H08211030, 3. Saya sendiri, Ferry Rizky Alfiansah dengan NIM H08211042. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian proposal yaitu dokumen yang berisi rancangan untuk mengusulkan suatu kegiatan yang dilakukan secara individu atau kelompok. Proposal penelitian yaitu dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Lingkup pengusulan proposal penelitian berada dalam bidang sains atau akademik. Proposal penelitian berisikan masalah utama tentang suatu penelitian juga langkah-langkah untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Selanjutnya yaitu tujuan proposal penelitian. Tujuan penulisan proposal penelitian umumnya sebagai permintaan untuk mencari dana penelitian dari pihak sponsor. Kebutuhan sponsor dapat berupa perizinan, tempat, alat, bahan, literatur, dan dana. Dan selanjutnya yaitu manfaat proposal penelitian. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi seputar penelitian yang berguna dan sudah dibuat oleh penulis. Yang kedua, komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan. Tujuannya yaitu untuk mempermudah komunikasi sehingga mengurangi pertemuan tatap muka. Yang ketiga, dokumen yang memberikan maklumat, laporan, dan ide kepada pembaca tentang suatu hal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih rekan Ferry. Selanjutnya, struktur teks penelitian, struktur teks proposal penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang, memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang masalah penelitian, ruang lingkupnya, kegunaan teoritis serta praktisnya, tinjauan pustaka dan kerangka teori serta metode penelitian. Yang kedua, metodologi penelitian, suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah penelitian guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus berupa pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran dirumuskan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis yang ditunjukkan pada peneliti yang hendak mengembangkan penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima, daftar pustaka. Semua dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan yang digunakan pada laporan tersebut harus dicantumkan sebagai daftar kepustakaan yang ditempatkan di bagian akhir laporan. Yang keenam, lampiran. Biasanya berisi hal-hal teknis yang akan tampak tidak praktis kalau dimasukkan ke dalam teks laporan atau tidak akan pantas karena akan mengganggu kelancaran penyajian laporan. Selanjutnya, ciri-ciri teks proposal penelitian. Yang pertama, berisi ringkasan kegiatan atau penelitian. Yang kedua, terdapat pihak yang mengajukan proposal dan pihak yang dituju. Yang ketiga, bersifat sebagai pemberitahuan. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, memiliki struktur penulisan yang sistematis. Yang keenam, isinya dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan proposal penelitian. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan kalimat yang mengandung perincian. Yang ketiga, menggunakan kalimat argumentatif. Yang keempat, menggunakan kalimat mengandung pendefinisian. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan. Yang keenam, menggunakan kalimat yang bermakna lugas atau denotasi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, Dia Sanca. Terima kasih, Bu Santi. Selanjutnya, jenis-jenis proposal penelitian. Yang pertama, proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang bisa digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang aktual. Yang kedua, proposal penelitian kajian pustaka. Proposal penelitian skripsi telaah pustaka semacam ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dilanjutkan dengan cara baru atau pembaruan baru. Selanjutnya, proposal penelitian kualitatif. Proposal jenis kualitatif yang dimaksud merupakan cara untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Lalu, yang keempat, proposal penelitian kuantitatif. Pada dasarnya menggunakan pendekatan deskriptif-induktif. Proposal penelitian kuantitatif biasanya berangkat dari suatu kerangka teori, dilanjutkan dengan gagasan para ahli, atau pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian cara membuat proposal penelitian, yaitu yang pertama, tentukan judul dengan melihat kajian pustaka dan tema yang bersangkutan. Sesuaikan juga dengan tujuan dan dasar penelitian Anda. Yang kedua, buat latar belakang yang jelas, yang mencakup mengapa penelitian ini harus dilakukan, apa tujuannya, dan apa masalah yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, rancang langkah penelitian, mulai dari pengumpulan materi awal, pencarian sumber materi, analisis data awal yang dimiliki, cara pengambilan data, perkiraan data, margin error yang mungkin terjadi, sebuah data awal, serta penggunaan penelitian. Lalu yang keempat, berikan satu proposal penelitian yang padat, singkat, dan jelas, lalu ajukan ke pihak yang berkepentingan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dia Sanca Putri dan Anissa Mudiarjanti yang telah menyampaikan materi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.